Shalalalala, Prabowo anjing. Shalalalala, Prabowo anjing. Tidak ada satupun yang berani mengkritik, dijawab tuntas nih sama mereka. Di seluruh Indonesia mereka turun di jalan. Ini mah sewa, bayaran, diorder oleh PDI Perjuangan. Ini tidak anak-anak yang nggak punya otak. Ini yang brengsek bukan influencer yang dibayar ini. Ini mandor-mandor yang nyuruh, yang membuat narasi itu. Presiden lagi bersih-bersih, malah banyak demo. Jadi sebenarnya demo itu adalah sesuatu yang dilindungi dan menyampaikan pendapat itu wajar-wajar saja. Tapi bukan berarti yang demo itu adalah pemilik dari kebenaran ya. Yang demo itu ya hanya menyuarakan pemikiran mereka, tapi bukan berarti pemikiran mereka itu adalah hal yang benar. Tidak ada kata akhir dari perlawanan. Perlawanan akan terus ada dan berlipat ganda. Jadi para kacung-kacung rezim, jangan pikir kita akan menyerah. Sampai hari ini, sampai detik ini, saya tidak pernah percaya rezim ini. Alasannya sederhana, lingkaran satu istana melanggar undang-undang. Soal kebebasan, apakah Anda merasakan kebebasan di rezim ini? Anda terganggu nggak? Itu kan poin yang mau ditanya. Apakah Anda selama ini diintimidasi oleh rezim ini? Itu yang mau ditanya. Karena Anda membandingkan dengan rezim di sebelumnya. Karena kita tidak akan menyerah, karena kita akan terus berlawan sampai Prabowo Gibran sadar bahwa mereka tidak becus, bahwa mereka adalah anjing, pokok kawan-kawan. Kalau teman-teman di pemerintah ingin bersiap dan menganggap ini semua bayaran, silahkan. Tapi ini tanda-tanda zaman. Kalau anak-anak muda sudah tidak nyaman, bersiaplah. Mungkin tidak hanya kursi Anda dijungkir balikkan. Mungkin tatanan baru hendak mereka ciptakan. Rezim Orde Baru. Kita di sini tuh ada di rezim Orde Baru. Kita merasakan bagaimana kita diintimidasi. Nah pertanyaannya apakah? Enggak, saya mau tanya apakah Anda diintimidasi di rezim ini? Bekerja Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, binalah kampus-kampus kita supaya benar-benar mengabdi kepada rakyat, waspada. Jangan sampai mahasiswa kita dihasut. Ujungnya saya yakin itu adalah kekuatan-kekuatan yang tidak suka Indonesia bangkit. Itu saja. Ya, tapi saya percaya rakyat kita sekarang mengerti dan sadar apa yang terjadi. Saya betul-betul sedih ketika kemudian nih buzzer-buzzer bayaran ini, saya nggak tahu apakah itu tanda kutip buzzer arahan istana atau buzzer-buzzer yang dari dulu itu mendukung Jokowi, tapi berusaha mendowngrade gerakan anak-anak nurani bangsa ini. Pemikiran mereka belum tentu benar, dan yang demo itu tidak bisa mengatasnamakan rakyat karena banyak rakyat yang tidak juga sependapat dengan mereka. Demo itu adalah dilindungi undang-undang 9 tahun 99 kalau nggak salah ya, lupa saya. Itu undang-undang untuk menyatakan pendapat, bukan memaksakan pendapat. Masyarakat sipil masih cerita, itu oposan yang kemudian dipidana, ya wajar itu kesalahannya. Tapi ketika masyarakat sipil tahu bahwa ini adalah rekayasa politik, lalu dengan anak-anak muda yang beringas dalam intelektualitas mereka, mereka cerita soal kebaikan di kampus, tiba-tiba faktanya tidak. Mereka marah dengan intelektualitas mereka yang tidak dihargai. Bicara kesalahan pemerintah yang dikoreksi, 13 tuntutan mereka. Kawan-kawan tidak perlu takut, kita di sini bersama, tidak perlu takut oleh kacung-kacung rezim di sana, di samping di kanan, tidak perlu takut. Karena apa? Karena kita lah pemilik hak suara itu, bukan kacung-kacung rezim yang berdiri di sana. Saya juga ketemu beberapa anak mahasiswa, kan saya tanya, kenapa sih? Ternyata itu pergumulan real mereka loh. Jadi wajar kalau mereka marah dan turun ke jalan dong. Itu real. Tapi kenapa kita yang diberi pujian ya? Maksudnya?
PDIP dituduh yang menggerakkan. Makanya kita kan bangga gitu. Itu dia makanya. Hebat juga PDI Perjuangannya menggerakkan mahasiswa, bisa membayar mahasiswa, malah mereka bilang mahasiswa gitu. Keren juga saya pikir-pikir kan. Nah, yang banyak terjadi sekarang ini adalah memaksakan pendapat. Kalau memaksakan pendapat tentu bukan lagi ada di undang-undang, tapi sudah hal yang lain. Bahkan bisa jadi pidana kalau memaksakan pendapat lalu membuat kerusakan di negara ini. Provokasi kita karena apa? Karena mereka dibayar lebih dari kita. Kawan-kawan. Tapi kalau kemudian dia hanya mengejar lawan-lawannya dan membiarkan apa yang terjadi di lingkarannya, semua ini omong kosong. Tidak akan ada orang yang percaya dengan pemerintahan Prabowo Subianto. Seharusnya ketika sudah mengetahui salah, maka BMSI dan mahasiswa yang lain menyatakan kami harus meminta maaf kepada Presiden. Sudah diklarifikasi Bang Teddy. Kami meminta maaf kepada Presiden, makanya mereka akhirnya ke DPR. Harusnya begitu. Karena mereka harus punya jiwa yang besar. Mereka sudah melakukan kesalahan, mereka harus meminta maaf. Tapi mereka tidak lakukan. Sedangkan ini bagian dari strategi. Ini bagian dari strategi agar tidak ditunggangi. Ini bukan soal strategi, ini kebodohan yang bertambah terus-menerus. Saya ada banyak kebodohannya. Oke, kan. Lalu apa yang mau mereka lanjutkan? Apa yang mau mereka lanjutkan? Bahkan untuk penggal kepala-kepala mereka, karena mereka tidak becus mendengarkan suara kita. Sepakat, kawan-kawan? Saya tidak akan pernah bisa percaya dengan rezim ini akan kembali benar. Kalau presidennya malah meneriakkan hidup Jokowi. Masihkah presiden teriak hidup Jokowi karena keluarganya tidak tersentuh? Lalu kita mendenial itu dan kemudian bercerita siapapun yang mengungkit kasus ini adalah orang-orang nyinyir yang anti dengan berbagai kebijakan pemerintah. Jadi Anda menggunakan tafsir Anda itu berdasarkan dasar yang salah. Ya, Gitu saya ya? salah, saya lanjutkan. Oke. Prabowo dan Gibran memilih membuat undang-undang yang anti rakyat, tidak berpihak pada kita semua. Padahal ketika mereka Anak-anak ini nggak punya ilmu, saya bilang turunnya. Makanya saya bilang Anda itu bukan kesleo, tapi Anda itu memang tidak memiliki dasar, tidak memiliki ilmu sama sekali. Makanya enggak, kalau mau bicara Undang-Undang Dasar 45 itu sudah jelas. Saya mau tanya, apakah Anda di rezim ini, ya, Anda tidak, kebebasan Anda di rezim ini dikebiri nggak selama ini? Beberapa waktu lalu, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sempat mengeluarkan statement akan pentingnya menjaga agar mahasiswa Indonesia tidak terpengaruh oleh pihak-pihak yang dianggap memiliki agenda untuk menghambat kemajuan bangsa. Prabowo meminta agar pemangku kepentingan di bidang pendidikan tinggi untuk memastikan bahwa para mahasiswa tetap fokus pada tujuan membangun negara. Faktanya, memang ada saja pihak-pihak yang terlihat tidak menginginkan kemajuan bagi negara ini. Entah mereka itu antek atau agen asing, entah itu motif politik karena mereka gagal move on dari kekalahan di kontestasi pemilu maupun Pilpres 2024 lalu. Atau juga para oposan plastik yang semata-mata memiliki dendam pribadi terhadap Jokowi. Lalu Prabowo Gibran yang jadi sasaran tembaknya. Nah, ketika mereka semua berkolaborasi melakukan serangan, maka mahasiswa berpotensi untuk ditunggangi demi meluapkan syahwat nyinyir mereka yang membuncah tak tertahan. Miris ketika beberapa waktu lalu sempat viral orasi seorang mahasiswa yang katanya mengkritisi kebijakan Prabowo, tapi nyatanya menyerang pribadi sang presiden. Seruan pemakzulan Prabowo Gibran bukanlah sikap kritis atas kebijakan. Dan maki-maki Prabowo dengan kata-kata kasar, nama binatang najis, bukanlah cerminan dari pemikiran otentik mahasiswa sejati. Ini namanya kurang ajar, kebablasan. Ini sih bukan lagi demo, tapi menyerang pribadi presiden. Sekali lagi, miris
Jangan heran ketika kemudian muncul tudingan bahwa beberapa aksi dan demo mahasiswa itu ditunggangi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan mereka, mahasiswa itu, dibayar. Muncullah istilah mahasewa. Sejatinya demonstrasi adalah sarana untuk setiap masyarakat, terutama para mahasiswa untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka atas kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Aksi tersebut didorong oleh semangat idealisme mereka atas keinginan untuk memperjuangkan keadilan. Namun ketika uang menjadi alat motivator utama, perjuangan tersebut mulai pudar. Saat demo Indonesia Gelap kemarin, muncul banyak tuduhan bahwa mahasiswa menerima uang untuk ikut berpartisipasi dalam demo. Video dan foto yang beredar di media sosial menunjukkan bahwa mahasiswa diduga mereka menerima imbalan finansial. Praktik bayar mahasiswa yang digunakan untuk berunjuk rasa ini sejatinya dapat merugikan beberapa individu yang terlibat dan sangat berdampak negatif pada citra gerakan mahasiswa secara keseluruhan. Ketika uang menjadi pengganti idealisme dalam demonstrasi, kita semua memang betul-betul menghadapi krisis etika yang sangat serius. PDIP pun tak urung dituding sebagai pihak di belakang mahasewa ini. Dan tentu saja pihak PDIP membantah mentah-mentah tuduhan ini. Deddy Sitorus, salah satu kader PDIP yang sejauh ini selalu nyinyir pada pemerintahan Prabowo Gibran, juga pada Jokowi, tak terima dengan tuduhan itu. Hal sama diungkapkan oleh pengamat politik Ferry Amsari dengan nada 11-12 dengan Deddy. Menurutnya, rezim sekarang ini sudah tidak bisa lagi dipercaya. Lagi-lagi Ferry Amsari menyeret-nyeret nama Jokowi, alasan kenapa ia tidak percaya soal hukum di era pemerintahan Prabowo. Pengamat politik yang satu ini tampak lebih oposan dari oposisi. Sama seperti Deddy dan PDIP, Ferry rupanya sudah terjangkit sindrom Jokowi fobia, sehingga apapun permasalahan di negeri ini selalu menyalahkan Jokowi. Nah, terkait soal polemik mahasiswa bayaran alias mahasiswa ini, narasi dan framing sesat Deddy Sitorus dan Ferry Amsari dipatahkan oleh politikus Partai Garuda, Teddy Kusnaidi. Menurut Teddy, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, mengatur kebebasan berpendapat. Namun jika memaksakan pendapat, itu masuk ke ranah tindak pidana. Dalam undang-undang itu ditegaskan, salah satu demonstrasi yang dilarang adalah demonstrasi yang dilakukan dengan cara menyatakan atau mempertunjukkan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia. Lalu bagaimana dengan orasi mahasiswa yang menyerukan pemakzulan terhadap Prabowo Gibran, yang secara sah dan konstitusional adalah Presiden dan Wapres RI? Lalu bagaimana dengan caci maki kata-kata kasar kepada Presiden Prabowo, kebebasan berpendapat atau penghinaan? Masihkah Deddy Sitorus dan Ferry Amsari membela mati-matian para mahasiswa ini? Sekarang gue tanya sama kalian, apakah yang dilakukan orang ini benar atau salah? Oke, sekarang kita coba belajar bareng-bareng apa itu demo atau unjuk rasa. Kalau menurut undang-undang yang dilansir dari hukum online, demonstrasi merupakan salah satu bentuk penyampaian pendapat yang dilakukan seseorang atau lebih di tempat terbuka. Nah, di dalam undang-undang ini juga ada tata cara demonstrasi atau unjuk rasa. Kayak waktunya harus di jam berapa, tempatnya di mana, supaya nggak mengganggu ketertiban umum. Dan di dalam peraturan demo atau unjuk rasa ini ada juga larangan tentang menyatakan permusuhan, kebencian, atau penghinaan. Nah, yang dilakukan mbak-mbak berjilbab yang katanya mahasiswa itu udah termasuk kegiatan demo atau unjuk
unjuk rasa yang dilarang. Karena yang diorasikan di sini adalah kebencian dan juga penghinaan, dan ini tuh ada pasal-pasalnya. Sebenarnya kalau mau bisa aja orang ini dicari dan ditangkap, nggak perlu waktu lama. Tapi ketebak kalau ditangkap pasti ada narasi kita dibungkam. Ya, tetap lo yang salah, lo udah dikasih ruang buat berpendapat, buat kritik kebijakan, ini malah menghina dan ujaran kebencian. Mahasiswa sekarang tuh, aduh, BEM-nya sih yang parah. Jadi jangan main klaim mahasiswa, malah sebaliknya main mengklaim atas nama rakyat. Sedangkan tujuan mereka sekolah itu kan, ya kita fair-fairan aja ya. Kalian kan tujuan sekolah itu, tujuan kuliah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, bukan menjadi pejuang. Tidak ada kalian masuk universitas untuk jadi pejuang. Jadi bukan klaim sepihak, bukan pencatutan menurut Mas Dedi ya? Bukan, cuma karena mereka, saya tambahkan, mereka ini merasa besar kepala, merasa seperti pahlawan, ya, sehingga mereka ingin menabrak demokrasi, menabrak rambu-rambu, tapi berdiri di balik kata demokrasi. Mas Ikhwan. Mereka anti terhadap demokrasi, tapi mereka berdiri mengatasnamakan demokrasi. Mas Dedi, Mas Ikhwan.